Bab 740, orang luar, kamu bersalah. Hanya butuh lebih dari 10 detik bagi Luke untuk menempuh jarak 500 meter, dan dia langsung menuju ruangan yang dipenuhi asap di rumah sakit. Aktifkan pencitraan termal. Adegan di dalam ruangan segera muncul di lensanya. Melihat dua sosok merah di ruangan itu, Luke tersenyum. Kena kau. Dia kemudian menyerbu melalui jendela yang pecah. Meskipun dua di dalam baru saja terkena granat setrum, reaksi mereka tidak buruk. Saat Luke memasuki ruangan, mereka menembak tanpa ragu-ragu. Luke tidak menghindar atau menghindar saat dia mendekati orang yang paling dekat dengannya. Keduanya berseru, Batman. Gerakan mereka melambat sejenak. Luke meraih pria itu dan melemparkannya keluar jendela seperti bola bowling. Pria itu terbang keluar jendela seperti bola meriam, dan Luke berbalik, jubahnya menutupi punggungnya. Orang terakhir secara tidak sadar menarik pelatuknya, tetapi dia mengutuk dalam hati. Peluru biasa tidak berguna melawan Batman. Ini adalah kebenaran yang telah diuji secara pribadi oleh banyak penjahat. Sekarang, giliran dia untuk mencicipinya. Sosok hitam yang sebesar bukit itu tidak canggung sama sekali. Bahkan, itu sangat cepat. Jubah itu melintas, dan sebuah telapak tangan besar melesat dari belakangnya untuk meraih leher orang itu. Bang! Meraih pria itu, Luke mempercepat dan melompat keluar jendela. Bang! Terdengar bunyi gedebuk saat Luke mendarat di alun-alun kecil di tengah rumah sakit. Pria yang baru saja dia buang masih terpincang-pincang dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Lukas tersenyum. Ingin lari? Anda akan berada di TV langsung malam ini. Langkah kaki gemuruh terdengar sesaat sebelum mereka menghilang. Orang yang berlari tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik, hanya untuk melihat bayangan besar meluncur. Neraka, Anda tidak tahu malu. Orang ini mengutuk dalam hati. Mereka selalu menjadi orang yang menggertak orang biasa dengan kelebihan fisik mereka. Sekarang setelah mereka bertemu dengan seorang superhero yang menggertak mereka dengan keunggulan peralatannya, mereka langsung merasa putus asa. Bayangan besar dengan cepat menyelimutinya, dan sebuah tangan meraih lehernya saat dia diangkat. Pemandangan di sekitar mereka berlalu dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari 10 detik, mereka berdua menemukan diri mereka di alun-alun di depan rumah sakit. Pada saat yang sama, beberapa pilar cahaya seputih salju menyapu dari langit dan menyelimuti mereka bertiga. Ketika helikopter TV tiba, mencari Batman, mereka melihatnya memegang dua penjahat di tangannya. Hampir semua orang yang melihat dua orang yang dipegang Batman secara tidak sadar setuju dengan skenario ini. Luke melemparkan salah satu dari mereka ke tanah dan menginjaknya. Mengambil yang lain, dia berkata dengan dingin, orang luar, kamu bersalah. Wajah mereka berubah. Mereka tahu garis Batman, tapi dia sekarang menyebut mereka, orang luar. Luke mengambil panah kelelawar dari pinggangnya dan memotong lengan kanan pria itu. Di tengah teriakan, lengan yang jatuh meledak dan menghilang. Di helikopter, paparazi yang sedang syuting tercengang. Fleck juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ada yang tidak beres. Banyak orang telah mempelajari operasi Batman. Semua orang setuju pada satu hal, bahkan jika dia sengaja mengadakan pertunjukan, yang paling dia lakukan adalah mematahkan tulang para penjahat, dan dia tidak punya niat untuk menyiksa mereka. Mengapa dia tiba-tiba memotong lengan pria itu? Yang lebih memalukan adalah apa yang terjadi pada pria itu. Mengapa lengannya meledak dan menghilang ketika dipotong? Luke, bagaimanapun, tidak berhenti. Dia beralih ke orang lain dan memotong lengan kirinya dengan panah kelelawar lagi. Melempar kedua orang itu ke tanah, dia menginjak tangan mereka yang lain dan berkata dengan dingin, orang luar, dunia ini hanya milik kita manusia, bukan kalian serangga penghisap darah yang kotor. Kedua vampir itu berteriak dan tidak mengatakan apa-apa. Luke telah menginjak tangan mereka satu demi satu. Paparazi di helikopter semua tercengang. Jarang bagi Batman untuk menggunakan metode brutal seperti itu, tetapi mereka tidak yakin apakah itu benar-benar brutal. Lagi pula, kedua pria yang lengannya dipotong itu benar-benar aneh. Mereka tidak terlihat seperti manusia. Dua helikopter mendarat di dekat alun-alun, dan 4 orang turun di setiap sisi. Luke melihat sekeliling dan tersenyum dalam hati. Mereka semua adalah kenalan lama. Orang di sebelah kanan berlari lebih cepat dan berteriak dari jauh, Batman, kami tidak bermusuhan. Kami hanya ingin berbicara denganmu. Lukas memutar kepalanya. Beberapa detik kemudian, pemimpin di sisi lain juga berteriak, Batman, bisakah saya memiliki beberapa menit dari waktumu? Luke berkata, tunjukkan identitasmu. Kedua belah pihak tercengang, tetapi mereka mengeluarkan ide mereka. Pada saat itu, Fleck ragu-ragu, tetapi pria di sisi lain melangkah maju dan memberikan identitasnya kepada Luke. Halo, Batman. Saya Phil Coulson, seorang agen FBI. Fleck mengutuk dalam hati, tetapi hanya bisa melangkah maju dan menyerahkan ID-nya. Saya Rick Fleck, seorang agen FBI. Luke diam-diam tersenyum, tetapi berkata, FBI mengirim kalian berdua pada saat yang sama.
Kami bukan dari departemen yang sama. Itu adalah kata-kata Fleck. Ini hanya masalah kecil dengan koordinasi internal. Itu adalah kata-kata Phil. Tatapan Luke berhenti sejenak pada kartu identitas di tangannya saat dia melihat nama keluarga yang dikenalnya, Coulson. Perasaan aneh muncul di hatinya. Ada ribuan orang bernama Phil, tapi Coulson berasal dari SHIELD, dia seharusnya satu-satunya, kan? Apa lelucon? Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Dia menyerahkan mereka kembali. Apa yang kamu inginkan? Fleck berkata, mereka, dan untuk berbicara denganmu. Phil menunggu dia selesai sebelum dia berkata, sama di sini, tapi aku bisa menunggu sampai kamu selesai. Luke menatap Fleck. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Tertegun, Fleck tanpa sadar melirik Phil. Untuk sesaat, ada keheningan. Phil, bagaimanapun, tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Fleck tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Coulson memang rubah tua yang licik. Dia hanya bisa berkata, kami ingin berbicara denganmu secara pribadi. Di sini tidak nyaman. Luke menoleh ke Phil. Bagaimana denganmu? Phil memberinya kartu sambil tersenyum. Mungkin kita bisa tetap berhubungan dan bekerja sama di masa depan. Luke tidak mengambil kartu itu, tetapi meliriknya. Oke, aku sudah hafal nomornya. Ada yang lain. Sedikit penyesalan muncul di mata Phil, tapi ekspresinya tidak berubah. Kami akan membawa salah satu dari mereka bersama kami. Sebelum Fleck bisa mengatakan apa-apa, Luke dengan cepat setuju. Tentu. Fleck menelan kata-katanya. Luke memandang Fleck dan menunjuk kedua orang di kakinya. Apakah kamu tahu apa itu mereka? Phil terdiam. Fleck hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tatapan itu. Dia punya ide kasar, tapi tidak terlalu yakin. Bab 741, berbagai reaksi dan arah yang benar. Mereka vampir. Suara mekanis Luke yang dingin terdengar. Vampir yang memakan darah manusia. Lensa merah darahnya sepertinya terfokus pada Fleck. Sebaiknya kamu tidak terlibat dengan serangga alien ini. Saat dia berbicara, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua kakinya. Retakan, retakan, lengan yang tersisa dari kedua vampir itu rata, dan mereka berteriak lebih keras. Luke memindahkan kakinya dan menatap Phil. Jangan terlalu bodoh untuk mendekatiku lain kali. Idiot yang berpura-pura menjadi saya akan muncul cepat atau lambat. Petik 2. Dengan itu, dia melompat berlari dan kemudian menghilang di balik gedung rumah sakit. Di alun-alun, Phil dan Fleck mengawasinya pergi, dan anggota tim mereka bertanya di earphone mereka, Tuan, apakah kita mengikutinya? Mereka berdua saling memandang dan berkata, ayo bawa mereka masuk dulu. Dengan pihak lain di sekitar hari ini, tidak akan mudah untuk berkomunikasi dengan Batman. Lagi pula, sepertinya Batman tidak benar-benar ingin berbicara dengan mereka. Phil, lama tidak bertemu, kata Fleck lebih dulu. Phil masih tersenyum. Rick, bagaimana kabarmu? Fleck, jika ini adalah waktu dan tempat yang berbeda, saya akan mengatakan bahwa saya sangat senang bertemu dengan seorang teman lama. Phil, tetap saja, aku senang. Haruskah kita bertemu untuk berbicara nanti? Petik 2. Mereka saling memandang. Sesaat kemudian, Fleck mengulurkan tangannya tanpa daya. Kamu selalu sangat sopan. Bagaimana kalau kita sarapan besok jam 9 pagi? Phil menjabat tangannya. Sangat bagus. Perlakuanku. Saat mereka berbicara, mereka masing-masing memberi isyarat kepada bawahan mereka untuk mengambil vampir masing-masing dan menyeret mereka ke helikopter masing-masing. Segera setelah mereka naik, mereka menginstruksikan dengan kata-kata yang hampir sama, suruh tim darat menindaklanjuti. Akan lebih baik untuk menghindari kelompok yang menyebalkan itu dari sebelah dan melakukan kontak dengan Batman sendirian. Petik 2. Pada saat yang sama, Luke melayang di udara ketika dia memerintahkan, siput kecil, pasang beritanya secara online. Perhatikan saat menghilang. Dia kemudian mengirim pesan kepada Selina, pulanglah dulu. Di Villa Pantai Malibu, Tony selesai menonton video klip yang dipilih oleh Jarvis dan mengerutkan kening. Apa dua orang itu? Dia tidak bodoh. Orang-orang yang diseret Batman keluar dan dilemparkan ke alun-alun untuk dihukum di depan umum jelas tidak sederhana. Tadi malam, dia dan Batman telah bertarung melawan lebih dari 100 penjahat di Los Angeles, tetapi mereka baru saja menjatuhkan mereka dan pergi. Mereka sama sekali tidak menyia-nyiakan waktu seperti ini. Jarvis berkata, saya tidak memiliki informasi apapun tentang mereka, tetapi saya telah menyadap informasi secara online. Gambar mulai muncul di layar. Tony memandang mereka dengan hati-hati sejenak dan mengangguk. Aku tahu itu. Seseorang yang bisa membuatnya membuang-buang waktu bukanlah orang biasa. Apa ini? Jarvis berkata, berdasarkan informasi yang dikumpulkan di internet, keduanya cocok dengan desas-desus tentang vampir. Tony, apa? Mengapa vampir muncul dan dipukuli oleh Batman? Dia selalu berpikir bahwa dunia ini lebih ilmiah,
Tetapi dia tidak berada di tempat kejadian hari ini, dan hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Siapa yang membawa pergi kedua vampir itu? Jarvis berkata, orang-orang yang membawa mereka berasal dari 2 helikopter, yang keduanya milik Departemen Khusus. Orang ini dari Homeland Security, dia menyelidiki perusahaan sebelumnya setelah serangan di Stark Industrial Park. Orang ini dari unit penelitian lanjutan gabungan FBI. Wajah Phil dan Fleck ditampilkan dalam bingkai merah. Tony punya ide kasar. Departemen misterius ini secara khusus menargetkan makhluk gaib. Tapi dia tidak tahu agensi mana yang dimiliki kedua orang ini. Lagi pula, ada banyak lembaga penelitian rahasia di Amerika. Dari CIA dan FBI hingga tentara, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Keamanan Dalam Negeri, dan seterusnya, hanya ada beberapa agen rahasia yang tidak akan mengklaim sebagai kekuatan besar di Amerika. Memikirkan itu, dia tidak repot-repot memikirkan agen sampah ini lagi. Tatapannya jatuh pada baju besi di sebelahnya. Ini adalah hal yang paling penting. Dia tiba-tiba terinspirasi. Jika dia tidak memberitahu Jarvis untuk memberitahunya segera setelah ada berita tentang Batman, dia tidak akan berhenti dan membuang waktu. Batman jelas kesal karena kabur oleh orang-orang dari 2 agensi malam ini, dan Tony bisa terus mengoptimalkan armornya. Dia baru saja mulai meningkatkannya, dan itu bukan saat yang tepat untuk bermain-main dengan Batman. Setelah mengambil keputusan, Taipan itu terus bekerja. Belum lama ini, di panti asuhan biasa di Amerika. Dingin. Batman-nya keren banget. Dia berurusan dengan monster. Benar-benar ada monster di dunia ini. Dia memotong lengan monster itu. Dia terlihat sangat galak, tapi aku menyukainya. Seorang gadis berusia 15-16 tahun diam-diam menyaksikan 4 atau 5 anak laki-laki dari berbagai usia berkerumun di depan komputer untuk melihat beberapa gambar. Dia melihat gambar melalui celah di antara tubuh anak laki-laki. Tiba-tiba, anak-anak berseru. Kenapa mereka menghilang? Koneksinya masih berfungsi. Sial, gambarnya hilang. Itu pasti pemerintah Amerika. Mereka menyembunyikan kebenaran lagi. Sialan, aku lupa menyimpan gambarnya dulu. Apa, kamu orang bodoh? Kaulah yang ingin aku menjelajah dengan cepat, dan sekarang kau menyalahkanku. Siapa yang mengerti teknologi jaringan? Seperti peretasan dan semacamnya. Di mana kita akan belajar itu? Dengan skill seperti itu, kita seharusnya bisa menemukan beberapa gambar. Gadis itu diam-diam berbalik dan pergi, tidak terlibat dalam percakapan membosankan anak laki-laki itu. Di pinggiran Los Angeles, 2 orang sedang sibuk bekerja di sebuah gudang. Segala sesuatu di gudang itu sangat sederhana. Hanya ada 2 meja besar dan beberapa papan pajangan yang dipenuhi foto. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Sepertinya kamu menemukan arah yang benar. Keduanya tersentak dan meraih senjata mereka secara bersamaan, menunjuk ke sumber suara. Raksasa hitam berjalan keluar dari bayang-bayang dari salah satu sudut gudang dan melemparkan tas ke atas meja. Ini informasi baru. Keduanya menghela napas lega. Meskipun mereka tidak meletakkan senjata mereka, mereka menurunkannya. Raksasa hitam itu berjalan ke papan pajangan dan berkata, apakah Anda yakin dengan lokasinya? Kedua pria itu saling memandang, dan Hart yang botak masih berkata, saya tidak yakin, tetapi kemungkinan besar disinilah mereka akan mengadakan ritual. Kamu belum menarik perhatian mereka, kan? Raksasa hitam itu bertanya lagi. Tidak, kata Hart. Kami hanya menebak berdasarkan informasi yang kami kumpulkan. Raksasa hitam itu berkata, hati-hati. Simak berita tentang serangan teroris di rumah sakit St. Pos. Itu disebabkan oleh agen yang dikirim oleh Ellsworth untuk membungkam orang. Mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan gudang. Di gudang, Cole dan Hart menunggunya pergi sebelum mereka dengan cepat memeriksa kuncinya, dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bagaimana dia bisa masuk? Hart mengerutkan kening. Cole diam-diam menyalakan TV dan membalik-balik beberapa saluran sebelum akhirnya berhenti. Batman muncul sekali lagi dan menyelesaikan serangan teroris di rumah sakit St. Pos. Kami tidak tahu siapa penyerangnya. Para penyerang dipastikan menjadi 2. Bab 742, dengan berani mengejar musuh yang terpojok. Di langit malam, Luke duduk di pesawat mini. Pesawat yang dimodifikasi itu terbang 10 meter di atas tanah, dan siput kecil mengarahkan pesawat itu dari bahaya apapun. Melihat kegelapan di depannya, sebuah pepatah lama melayang di benak Luke, berani mengejar musuh yang terpojok, dan jangan menjadi seperti tiran terkenal. 1. Malam ini, dia akan menyerang sarang Ellsworth. Melalui penyelidikan mereka, Cole dan Hart telah mengkonfirmasi lokasi sarang rahasia. Investigasi Luke sendiri juga menunjuk ke area ini, tetapi tidak sekonklusif spekulasi Cole dan Hart. Dalam 1 jam, dia akan mencapai daerah terpencil di sekitar Sacramento. Jika dia salah, dia akan memeriksa lokasi lain yang dicurigai. Hanya saja lokasi-lokasi yang dicurigai itu berada di pusat kota Sacramento.
Kecuali jika perlu, Luke tidak ingin bertarung di pusat kota. Jika semuanya terjadi di tempat terbuka, keluarga Ellsworth hanya bisa menderita dalam diam. Bukannya mereka bisa mengumumkan kepada publik bahwa sarang tuan mereka telah dihancurkan. Seperti dua vampir bibrida yang ditangkap malam ini, mereka tidak akan pernah mengakui bahwa mereka ada hubungannya dengan itu. Luke mencibir dan mengusap tabletnya saat dia bersiap untuk operasi pembersihan nanti. 50 menit kemudian, dia memasukkan pesawat ke dalam inventaris ini, dan jubah di belakangnya mengeras di udara. Kedua drone naik ke udara dan terbang di sekitar kastil batu yang ditumbuhi rumput liar. Di dalam kastil batu di hutan belantara ini, orang-orang berlarian dan memindahkan berbagai barang ke konvoi di tengah. Melihat 5 orang yang jelas-jelas hangatnya tidak normal, Luke tahu bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat. Untuk 5 vampir yang muncul di tempat terpencil, itu hanya sarang keluarga Ellsworth. Dengan pikiran, raksasa hitam itu menukik ke bawah. Mereka berbicara di antara mereka sendiri. Apakah kita benar-benar akan pergi? Jangan pernah berpikir untuk bersenang-senang. Sial, mereka membuat Batman kesal. Siapa Batman-nya? Dia hanya manusia, makanan kita. Diam, tidakkah kamu tahu berapa banyak orang yang memperhatikan orang ini? Jika dia menarik perhatian agensi-agensi itu, dapatkah Anda memikul tanggung jawab itu? Bersama-sama, suara mekanis yang dingin terdengar di atas mereka. Mereka bereaksi dengan cepat dan menyebar, tetapi bayangan raksasa telah menyapu mereka. Dengan 2 retakan, kedua vampir itu menjerit dan terbang keluar dengan dada mereka runtuh. Batman, seorang vampir berteriak ngeri. Orang luar, kamu bersalah. Suara mekanis itu tanpa emosi. Itu meraih vampir yang mundur dan melemparkannya ke tanah. Ledakan. Pria itu dibaringkan, sebagian besar tubuhnya terbentur lumpur. Luke mengusap pinggangnya dan melemparkan 2 anak panah kelelawar. Bayangan berputar mencegat 2 vampir yang melarikan diri dari samping. Salah satu vampir terlalu lambat untuk bereaksi, dan setengah dari kakinya dipotong oleh bayangan yang berputar. Dia berteriak dan jatuh. Vampir lainnya baru saja berhenti ketika bayangan besar menutupinya dan mematahkan lehernya. Bang! Dia kehilangan kendali atas anggota tubuhnya dan jatuh ke tanah. Lensa merah darah Luke berkilat saat dia melihat kerumunan yang menyerbu ke arahnya. Dia menjentikkan 2 anak panah kelelawar yang terbang kembali, dan mereka berputar lagi. Dia tidak berhenti. Dia mengeluarkan lebih banyak anak panah kelelawar dari pinggangnya dan membuangnya. Serangkaian jeritan terdengar, dan sekelompok orang yang baru saja mengelilinginya pingsan. Kaki mereka semua dipotong. Luke tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat bayangan. Dia mendengar deru mesin. Saat berikutnya, sesuatu yang besar menerobos dinding batu. Itu adalah mobil lapis baja. Mata Luke berkilat-kilat saat dia menyerbu ke depan mobil. Aktifkan semua frame dukungan. Mode stres maksimum. Dia menekankan tangannya ke bagian depan mobil. Bingkai penyangga ditembakkan dari lengan dan kakinya dalam bentuk telapak tangan untuk menahan bagian depan mobil dan tanah. Ledakan. Bagian belakang truk lapis baja itu tersentak. Luke mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan tangan dan kakinya, dan saat dia maju ke depan, dia melemparkan mobil ke atas. Truk lapis baja itu melakukan flip 180 derajat di udara dan terbang di atas kepalanya sebelum jatuh terbalik di tanah. Ada keheningan. Keluarga Ellsworth dan antek-antek orang luar bersalah. Raksasa hitam meraung dan berbalik untuk menendang sisi truk lapis baja. Truk lapis baja mengeluarkan suara melengking yang tidak menyenangkan saat dikirim terbang 7 hingga 8 meter di atas tanah. Semua orang terkesima sesaat ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan ini. Tuan, kerangka pendukung telah mengalami kerusakan 15%. Daya bantu telah berkurang sebesar 32% dan sirkuit terlalu panas, Little Snell melaporkan dengan penuh perhatian. Lukas tersenyum. Cabut bingkai dukungan. Tentu saja, dia tidak sekuat itu sekarang, tetapi dengan kerangka pendukung ini, dia masih bisa melepaskan serangan yang beberapa kali lebih kuat. Melawan mobil lapis baja secara langsung hanyalah ujian kecil dari dukungan tambahan versi 1.0. Melihat orang-orang yang bingung di tempat kejadian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah mengumumkan penghakiman atas mereka. Siapapun yang mendengar ini harus bersiap untuk menjadi lumpuh. Raksasa hitam itu melewati medan perang dan mematahkan kaki lebih dari 10 orang. Seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi, yang lain berteriak dan berlari menyelamatkan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Para vampir dan setengah antek mereka diturunkan, dan Luke punya cukup waktu untuk membersihkan para penyintas. Dia dengan santai melepaskan anak panah kelelawar hitam, seperti segerombolan kelelawar meninggalkan sarang mereka, dan menggunakan sayap tajam mereka untuk memotong kaki setiap orang. Pada akhirnya, anak panah itu terbang kembali ke tangannya satu persatu dengan bilah berlumuran darah. Luke akhirnya memasuki kastil batu. Ada lebih dari 100 orang di sarang rahasia ini, dan hanya setengah dari mereka yang ada di sana.
Mengikuti hidung tajamnya, dia bergerak melalui kastil batu dan segera memasuki aula bundar. Aula tidak memiliki langit-langit, dan di atas mereka adalah langit malam berbintang dengan pemandangan yang luar biasa. Tapi ini adalah sumber kejahatan. Memindai orang-orang di aula, Luke mencibir. Mereka berlutut dalam lingkaran di sekitar aula dan berdoa kepada sosok akar pohon aneh yang terbungkus kain kuning. Sebuah pola telah diukir di dinding di sekitar mereka dari atas ke bawah. Itu termasuk ukiran jam pasir dan 2,5 lingkaran. Darah merah tua mengalir ke atas di sepanjang garis yang diukir, dan ujung-ujungnya bersinar dengan cahaya biru redup saat darah berkumpul di atas aula. Di bagian atas ada salib horizontal, dan bagian tengahnya persis di atas sosok akar pohon. Penghujat, terimalah keturunan Dewa Darah. Sebuah suara tua bergema di aula besar. 1. Diadaptasi dari puisi, telah menangkap Nanjing. Kata, bab 743, Dewa Darah dipukuli. Luke mengangkat kepalanya dan melihat seorang lelaki tua berdiri di atas kayu salib di udara. Dia adalah orang yang telah berbicara. Mendengar kata-katanya, doa orang banyak semakin nyaring dan bergema di aula. Cahaya biru dari pola di dinding bersinar lebih terang. Sosok yang berdiri di bawah pola itu bergidik, dan tubuhnya memancarkan kabut merah darah yang melayang ke salib. Luke tersenyum dan mengeluarkan 2 granat asap dari bawah jubahnya. Dia melemparkan satu ke sosok akar pohon dan yang lainnya ke orang di udara. Bang, bang, ada gelombang kejut yang kuat dan aula dipenuhi dengan bau bawang putih yang menyengat. Tanpa menunggu mereka bereaksi, Luke mengeluarkan panah khusus dari punggungnya. Astaga, 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 astaga. 8 bayangan menyebar dan menembak 8 orang di bawah 8 garis simbol. Baut terakhir terbang ke orang tua di kayu salib. 8 orang yang berdiri di bawah garis tiba-tiba berteriak ketika mereka terkena panah satu demi satu. Pusat panah menggelembung dan dengan cepat memenuhi tubuh mereka. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 8 orang meledak seperti balon yang telah diisi terlalu banyak air. Darah berceceran di mana-mana dan dengan cepat berubah menjadi percikan terang yang terbakar menjadi abu. Orang tua di tengah salib tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghentikan panah yang diarahkan ke dadanya. Dia meraung, tidak, tidak. Saat 8 orang meledak di tempat, 8 baris simbol yang menyala redup seperti mesin yang kehilangan tenaga. Darah di garis yang diukir juga berserakan dan berubah menjadi debu di udara. Tapi Luke menatap lelaki tua itu dengan penuh minat. Dia telah melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas ketika dia masuk, itu sebenarnya Sheldon Ellsworth, pemimpin keluarga Ellsworth saat ini. Ini sangat berbeda dari apa yang Luke tebak. Ellsworth bukan pesuruh vampir seperti yang dipikirkan Luke. Sheldon, yang memegang otoritas tertinggi, adalah seorang vampir sendiri. Itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah bahwa sebagian besar dari 8 orang yang telah dibunuh Luke adalah Ellsworths, dan ketika Luke masuk, penampilan Sheldon sudah mulai berubah dari seorang pria berusia 60-an menjadi seorang pria berusia 30-an. Tubuhnya yang pendek dan kurus juga tumbuh lebih tinggi dan lebih berotot. Tetapi Luke telah mengganggu proses pemulihan pemuda ini. Saat 8 orang mati dan cahaya dari simbol menghilang, transformasi Sheldon segera berhenti. Hah? Kalau dipikir-pikir, apakah dia menghancurkan Dewa Darah itu atau apa? Luke bertanya-tanya. Sementara dia lebih waspada terhadap hal ini, dia tidak terlalu takut. Dia telah mendapatkan banyak informasi tentang vampir. Menurut para vampir, Dewa Darah sebenarnya bukanlah dewa. Begitulah cara mereka menggambarkan keadaan sempurna dalam legenda vampir. Dalam keadaan Dewa Darah ini, vampir tidak lagi takut pada sinar matahari, senjata perak, dan esensi bawang putih pekat, dan kecepatan serta kekuatan mereka juga sangat meningkat. Dari deskripsi ini, jelas bahwa fungsi utama dari status Dewa Darah ini adalah untuk menebus kelemahan vampir, tetapi tidak disebutkan seperti apa peningkatan ini, itu baru saja digambarkan sebagai kekuatan yang setara dengan vampir pertama. Tak satu pun dari vampir dan pelayan yang diinterogasi Luke tahu betapa kuatnya vampir pertama. Luke tidak terlalu memikirkan hal ini. Bahkan vampir pernah menjadi manusia, dan mereka memiliki kebiasaan buruk yang sama seperti manusia, seperti kesombongan dan membual. Tapi untuk amannya, dia menghentikan ritual begitu dia masuk. Tidak masalah apakah dia adalah Dewa Darah atau bukan, tetapi Sheldon yang sudah mati jelas merupakan Sheldon terbaik. Berpikir cepat, Luke memasukkan panahnya ke dalam jubahnya dan menyimpannya di inventarisnya. Di salib di atas, Sheldon yang marah melompat turun saat dia menerjang keras ke arah Luke. Sudut mulut Luke melengkung di bawah topengnya. Mengapa semua vampir ini suka melayang di udara? Orang tua ini sepertinya tidak bisa terbang. Ketika Sheldon menerjangnya, Luke tiba-tiba bergerak ke samping, dan jubahnya yang lebar menutupi sebagian besar tubuhnya. Sheldon merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan kemudian dia merasakan sakit yang tajam di pipinya sebelum tubuhnya terlempar ke samping. Ledakan. Sebagian kecil dari tubuh Sheldon bersarang di akar pohon di tengah aula bundar. Baru saja,
Luke menggunakan gerakan tidak beraturan yang mirip dengan gerakan tarian capoeira dan menggabungkannya dengan sedikit teknik kaki rock Cina, menutupi gerakannya dengan jubahnya. Dia kemudian menggunakan momentum untuk menendang wajah Sheldon. Saat Sheldon dikirim terbang, Luke mendapatkan kembali keseimbangannya dan menyerbu ke depan. Dia meraih kaki Sheldon, yang baru saja mulai berjuang, dan menariknya keluar, sebelum dia berbalik dan menghancurkan Sheldon ke tanah. Bang, 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 bang. Dengan serangkaian pukulan, Luke meniru apa yang telah dia lakukan dalam perang melawan vampir wanita di Slovakia saat dia menghancurkan Sheldon untuk sementara waktu. Melihat Sheldon yang berlumpur di tangannya, dia menggelengkan kepalanya dalam hati. Orang tua ini hanya orang lemah. Terlepas dari fakta bahwa Sheldon lebih tahan terhadap serangan, keterampilan tempur, pengalaman tempur, dan refleksnya pada dasarnya tidak ada. Dia bahkan tidak sebaik vampir wanita di Slovakia. Memikirkan itu, Luke menarik panah kelelawar dari pinggangnya dan menebaskannya ke leher Sheldon. Puci, kepala Sheldon jatuh. Lukas menyipitkan matanya. Aliran darah yang kental menyembur keluar dari leher Sheldon, tetapi bukannya berhamburan, darah itu mengembun menjadi aliran yang menghubungkan kepala dan lehernya. Dalam sekejap mata, kepala Sheldon ditarik kembali ke lehernya oleh pilar darah, sampai hanya ada sedikit bekas luka yang masih menyala dengan nyala api. Sheldon berteriak kesakitan. Lengan kiri Luke tiba-tiba kabur saat dia menebas tubuh Sheldon dengan panah kelelawar. Ci, 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 ci. Suara daging yang dipotong terdengar saat 7 atau 8 luka berdarah muncul di tubuh bagian atas Sheldon dan dia hancur berantakan seperti boneka yang rusak. Tapi darah di tubuhnya mengembun sekali lagi dan dia terjebak kembali. Kecuali teriakan yang lebih keras, Sheldon tidak mati. Melihat luka yang sembuh dengan cepat saat api samar itu menghilang, Luke berpikir keras. Anak panah kelelawarnya dilapisi dengan lapisan perak di sepanjang tepinya, khusus untuk digunakan melawan vampir. Vampir biasa mungkin terbunuh jika mereka ditebas oleh panah kelelawar, tetapi melawan Sheldon, mereka hanya memperlambat pemulihannya. Dalam hal ini, Sheldon benar-benar memiliki karakteristik dewa darah. Dia tidak lagi takut pada senjata perak, dan senjata dingin biasa pada dasarnya tidak berguna. Setelah menderita luka, Sheldon akhirnya mengerti satu hal, jangan bersaing dalam kemampuan jarak dekat dengan Batman.